Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Orwella selaku dosen pembimbing dan rekan-rekan yang saya cintai, dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai lingkungan hidup. Mungkin ini erat berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Rekan-rekan semuanya, sudah kita ketahui bahwa di era sekarang ini sudah tidak bisa disanggah lagi bahwa segala aktivitas yang dilakukan masyarakat modern sangat ketergantungan kepada ketersediaan energi. Hampir di semua sektor kegiatan, energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan ketersediaan energi di negara tersebut. Sebut saja negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Bahkan dalam negara Korea. Ketersediaan energi di negara-negara tersebut sangat memadai untuk melakukan kegiatan di berbagai bidang yang bisa diandalkan untuk pembangunan bangsa dan negaranya. Namun dalam pengadaan energi tentu saja harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan hidup. Karena lingkungan tempat makhluk hidup ini bernaung tidak kalah pentingnya dari kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Merusak lingkungan hidup sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Lingkungan hidup suatu negara akan sangat berkaitan dengan negara lain karena kita tinggal di bumi yang sama. Sebab itu pula setiap negara sangat berkewajiban untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan mencegah hal-hal yang bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup. Dampak kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global saat ini sudah mulai dirasakan di berbagai belahan bumi ini. Seperti terjadinya peningkatan suhu udara, permukaan air laut menaik yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil yang ada di daratan sekitar pantai. Terjadinya perubahan iklim ini yang kini sudah terjadi di beberapa tempat termasuk di negara Indonesia. Jadi kesemua itu karena lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar. Bahkan menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, keganasan topan yang akhir-akhir ini suka melanda salah satu bagian di daratan Amerika diprediksi oleh ahli sebagai efek dari pemanasan global. Ancaman lain yang tidak kalah bahayanya bagi kehidupan manusia adalah terjadinya hujan asam. Di Indonesia sendiri memasuki tahun 2006 telah terjadi angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai hingga berhari-hari. Akibatnya para nelayan atau pencari ikan tidak bisa turut ke laut untuk mencari ikan, sehingga mereka mengalami masa-masa paceklik dan belum lagi lebatnya hujan yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor di berbagai daerah. Kejadian-kejadian ini tentu masih punya kaitan dengan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Kalau penyebab kerusakan global ini tidak ditanggulangi segera untuk ditekan sekecil mungkin, tentu kerusakan lingkungan yang sudah terjadi ini akan semakin parah dan berakibat fatal dan merugikan semua makhluk hidup termasuk kita yang ada di bumi yang sama. Jadi penyumbang terbesar kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bahan bakar minyak, gas alam secara besar-besaran. Dari pembakaran itu yang berakibat terjadi emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Jadi masalah lingkungan hidup memang bukan persoalan salah satu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai upaya dilakukan untuk mencegah tambah rusaknya lingkungan hidup atau bumi kita, seperti dengan diselenggarakannya KTT Bumi, Protokol Kyoto, dan sebagainya,
Bahkan beberapa negara yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil berusaha mengurangi efek rumah kaca dengan menggunakan bahan bakar gas alam yang secara ekonomis sangat kompetitif, bisa dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi atau batu bara. Hanya sebenarnya gas alam juga tetap menimbulkan CO2, tetapi lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi dan batu bara. Di samping itu, gas alam juga menimbulkan metan secara proses penyediaannya, yang semua itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Meskipun begitu, penggunaan gas alam mempunyai efek yang lebih rendah daripada penggunaan batu bara ataupun gas lainnya. Jadi seperti di Amerika Serikat juga menggunakan bahan pengganti lainnya selain batu bara yang bisa menyebabkan pemanasan global, seperti menggunakan aktivitas matahari, kemudian menggunakan energi panel dan sebagainya. Jadi paling tidak langkah untuk menghemat cadangan sumber daya alam yang ada untuk dipergunakan oleh anak cucu kita nantinya. Jadi di samping itu, bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak harganya cenderung terus meningkat, persediaannya juga sangat terbatas. Orang tidak mungkin harus ketergantungan dengan menggunakan bahan bakar minyak. Karena itu, saat cadangannya akan habis, kita sebagai rakyat Indonesia saatnya kita memanfaatkan bahan bakar non fosil untuk keperluan pembangkit listrik. Dengan demikian, selain turut melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup secara global, juga sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang semakin menipis di negeri ini. Rekan-rekan semuanya, oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan, menjaga kelestariannya. Jangan sekali-kali kita merusak atau mencemari lingkungan sekolah kita, rumah kita, terutama sekeliling kita. Karena di sekeliling kita mungkin tersimpan banyak energi yang bisa dimanfaatkan oleh kita dalam berbagai aspek kehidupan ini. Apakah itu air bersih, udara bersih, tanaman obat-obatan, dan sebagainya. Kalau sampai lingkungan kita rusak, maka sedikit demi sedikit energi itu akan hilang, bahkan bisa punah. Sekali lagi, mari kita jaga kelestarian lingkungan kita. Semoga pidato singkat ini bisa memberikan kebermanfaatan dan mudah-mudahan bisa membuat kita lebih mencintai alam sekitar dan menjaga lingkungan kita di bumi ini bersama-sama. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.